Jadi kalau hati jelek, tidak sehat, hati sakit, apa saja yang dikuasai dijadikan alat untuk mencapai tujuan jeleknya. Quran pun dijadikan alat, hadis dijadikan alat. Tambah cerdas, tambah pinter ngotelnya. Sakit penyakit di dalam hati ini, paksil dalam hati ini, kalau tidak cepat disembuhkan, akan menjadi proses yang kedua, menjadi qalbun qasiyah menurut Al-Quran, hati yang keras, hati yang atos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama, di sini saya menyampaikan beberapa hal. Nomor satu, harus ingat bahwa pada bulan Ramadan tanggal 10 tahun 1364 Hijriah, hari Sabtu Pahing atau tanggal 18 Agustus tahun 1945. Di bulan Ramadan itulah berdiri Negara Kesatuan Republik Indonesia yang pertama. Yang kedua, Negara Kesatuan Republik Indonesia didirikan di atas dasar 5 dasar. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, perwakilan dan permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, disingkat istilahnya
Pancasila. Yang ketiga, sila pertama, ketuhanan Yang Maha Esa itu kemudian diindividualkan, disendirikan di dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 45 bab 11 pasal 29 judul agama ayat nomor 1 bunyinya negara berdasar atas ketuhanan Yang Maha Esa. Titik. Tidak ada kelanjutan dasar 2, 3 dan sebagainya. 1 itu menjadi jantungnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nomor 4, apa tujuan bangsa Indonesia mendirikan negara? Tujuannya apa? Itu tadi kan dasar. Tujuannya ada 5, dasarnya 5, tujuannya ada 5. 1, tujuan 1 untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, baik pun ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Ini 1. Tujuan yang kedua untuk melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. Tujuan yang ketiga untuk memajukan kesejahteraan umum. Tujuan keempat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan kelima ikut menertibkan dunia dengan dasar kemerdekaan, keadilan, persatuan. Dasar kemerdekaan, keadilan sosial, perdamaian abadi. Itu dasarnya. Yang 1 untuk luar negeri, yang 4 untuk ke dalam negeri. Dasar yang keempat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, supaya bangsa ini cerdas di bidang segala lini, supaya cerdas tidak bodoh. Untuk mencerdaskan itu kemudian timbul seluruh pendidikan, seluruh sekolah-sekolah dari tingkat SD sampai perguruan tinggi, baik pun pendidikan formal maupun informal, dan seluruh pesantren-pesantren semuanya hanya
menuju satu tujuan, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi menuju kepada tujuan negara yang keempat. Supaya cerdas dari segala bidang. Bukan bodoh. Apa saja harus cerdas untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. 90% pendidikan di Indonesia ini, termasuk di luar negeri, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Tapi ada yang lupa. Apa yang dilupakan? Toh sumbernya sudah ada, yaitu di bab 11 pasal 29. Untuk mensehatkan hati, ini yang belum kegarap, walaupun kegarap acak-acakan. Di pesantren sama, di pendidikan dari SD sampai perguruan tinggi sama, 90% supaya cerdas. Tapi supaya sehat hatinya, sehat jiwanya, ini yang belum kegarap. Seandainya kegarap, kalas-kalas saja. Apa jadinya itu nanti? Padahal menurut hadis Nabi Muhammad SAW, al-qalbu, hati, malikun, raja. Hati itu raja, hati itu kepala negara. Al-qalbun malikun, hati itu raja. Qalbun, hati, malikun, raja. Iza solaha, jika raja itu baik, solahat ro'iyatu, semua rakyatnya menjadi baik. Wa iza fasadal malik, dan apabila raja itu jelek, buruk, fasadat ro'iyatu, rakyatnya semuanya menjadi jelek. Hadis ini keterangan dari Siti Aisyah sendiri, istrinya Rasul. Jadi hati kita itu raja. Seluruh anggota badan ini rakyat saja. Kalau hati kita itu baik, sholat, seluruh rakyat, gerak aktivitas hidup kita di mana saja, kapan saja, dalam keadaan apa saja, mesti baik. Tetapi kalau hati ini jelek, seluruh anggota badan, seluruh jelek, pikiran jelek, perasaan jelek, ilmu yang dimiliki jelek, dijadikan alat untuk kejelekannya. Ini bukti sekarang. Apa kurang cerdas yang bisa jadi bupati, jadi gubernur, jadi menteri? Orang cerdas semuanya itu. Tapi
Tapi mengapa keadaan negara terpuruk? Sampai Menteri Agama pun yang dulu itu sekarang masih dalam penjara. Menteri Agama. Sampai sekarang ini pengadaan mushaf Quran pun dikorupsi. Itu kan hati yang jelek. Jadi kalau hati jelek, tidak sehat, hati sakit, apa saja yang dikuasai dijadikan alat untuk mencapai tujuan jeleknya. Quran pun dijadikan alat, hadis dijadikan alat. Tambah cerdas, tambah pinter ngotelnya. Karena yang satu ini tidak digarap, hanya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, tapi gak digarap. Bab yang 11 itu, sumber moral itu tidak digarap. Sekarang coba kebanggaan penghargaan orang tua, wah anakku cerdas, dari segi ini cerdas, jadi gitu. Mana anakku akhlaknya mulia? Tidak ada. Ini mengalami akal, mengalami kegagalan seluruh pendidikan. Kenapa hati jelek? Melalui 5 proses. Pertama, hati itu sakit, fi qulubihim maradun. Hati mereka itu sakit. Pertama, sakit penyakit di dalam hati ini, paksil dalam hati ini, kalau tidak cepat disembuhkan, akan menjadi proses yang kedua, menjadi qalbun qasiyah. Menurut Al-Quran, hati yang keras, hati yang atos. Dari penyakit-penyakit hati itu kemudian dibiarkan hati itu menjadi hati yang qasiyah. Jadi qalbun maradun menjadi qalbun qasiyatun, hati yang keras. Kalau hati yang keras tidak cepat diusahakan. Meningkat yang ketiga, menjadi hati seperti batu. Dalam Al-Quran, fayakal hijarah, dia seperti batu. Kalau itu dibiarkan terus, prosesnya naik lagi menjadi hati yang rona ala qulubihim, jadi aling-aling tabir. Kalau itu terus dibiarkan, yang terakhir menjadi hati yang terkunci, khatamallah ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawatun walahum adzabun alim. Khatamallah, mengunci Allah ala qulubihim, atas hati mereka, dikunci pendengarannya, dikunci penglihatannya, sehingga merasakan kesiksaan yang amat pedih. Matanya dikunci, tak peduli, tidak peka, biar ada orang sengsara, karena matanya sudah terkunci buta. Telinganya tidak ada nasihat yang bisa masuk, sudah terkunci, tidak ada. Baik untuk kritik macam-macam di TV, di surat kabar, angin lewat.
Jadi prosesnya ini sampai, kalau sudah sampai ku innalillah wa inna ilaihi raji'un. Jadi qalbun maradun meningkat, qalbun qasyah meningkat, qalbun kal hajarah seperti batu meningkat lagi, qalbun rona meningkat lagi, qalbun yang sudah terkunci. Ini yang belum kegarap. Walaupun ada kegarap, mungkin tidak ada 1%. Ini yang menjadikan bagi orang ahli pendidikan merasakan betul-betul. Padahal apa hati yang sakit? Di dalamnya hati yang sakit itu satu isinya kibrun, sombong, bukhlun, bakhil, zulmun, menganiaya, hasud, jerengki, dan sebagainya. Mementingkan diri sendiri, banyak, hanya minta dipuja orang saja. Tidak ada tumbuh dari niat yang baik, itu tidak ada. Jadi hati yang baik, qalbun salimun, mesti tumbuh niat akan berbuat baik. Di mana saja, kapan saja, dalam keadaan apa saja, tetap akan berbuat baik. Tumbuh dari hati yang sehat. Dan niat yang baik tumbuh dari hati yang baik itu yang menentukan kualitas ibadah. Orang menolong orang, memang itu kelihatan pekerjaan mulia, tapi kalau di dalam hatinya supaya dipuja orang, dermawan, supaya ini kualitasnya hilang, itu bukan nolong yang berkualitas. Begitu pula sholat kurang apa, tapi kalau di dalam sholatnya itu ingin dipuja orang, khusyuk, baik pun sholat, zakat, puasa, haji, umroh, semuanya kalau niatnya tidak tumbuh dari hati yang baik, tidak berkualitas sama sekali ibadahnya. Tidak ada yang berkualitas, seperti fata morgana, bayangan saja. Itu kalau hatinya tidak baik. Sekarang coba banyak orang-orang ngaku Islam begini pun di penjara penuh. Itu dari mana? Karena asal hatinya itu maradun asalnya. Saksikan sekarang di Timur Tengah bagaimana, di Saudi Arabia, Mesir, sekarang di Syria, sama Islam dibunuh dan sebagainya, hanya mementingkan kedudukan. Itu asalnya maradun. Jadi tidak berbekas sama sekali ibadahnya, tidak berkualitas. Ini yang perhatian bagi orang ahli pendidikan yang sungguh-sungguh. Jadi di luar negeri, termasuk dalam negeri kita ini, yang digarap hanya hampir-hampir mutlak untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Coba kalau sudah cerdas, bisa buat begini, bisa bobol bangsa begini, jadi digunakan. Karena hatinya tidak baik. Begitu pula menguasai ilmu keislaman,
menguasai ilmu tafsir Quran, mustalah hadis, ini digunakan untuk kejahatannya. Berhubung orang Islam itu biasa kalau krungu dalil sami'na wa ata'na didalili, tahu-tahu itu bajingan. Nah ini yang membahayakan. Padahal proses untuk bisa hati sehat semuanya ibadah apa saja, ibadah syahadat tauhid, syahadat awal untuk menyembuhkan hati, sholat untuk menyembuhkan hati, zikir untuk menyembuhkan hati, zakat untuk menyembuhkan hati, puasa Ramadan untuk menyembuhkan hati, semuanya muara ke situ. Rasulullah telah menerangkan, kum fasolli fa inna sholata shifaun. Bangunlah kamu sholat, sholat untuk menyembuhkan hatimu. Zikrullah shifaul qulub. Rasul bersabda, zikir kepada Allah, ingat kepada Allah adalah untuk menyembuhkan hatimu, obat bagi hatimu. Bagaimana kalau sholatnya tidak berkualitas, zakatnya tidak berkualitas, karena digerogoti penyakit ria, hanya untuk penampilan dohir saja, apa bisa sembuh hati? Tidak biasa. Jadi semua di antara fungsi ibadah apa saja ibadah itu, di antara fungsinya untuk menyembuhkan hati, hati yang sakit, qalbun makin. Sampai diulang-ulang dalam Al-Quran, fi qulubi maradun 9 kali disebut. Itulah bahayanya. Jadi kita ini ingin mempunyai sistem pendidikan ini yang mengarah kepada hati yang sakit itu bisa sehat, kemudian sampai kepada abdan syakur. Na'udzubillah min dzalik. Kalau itu tidak kegarap, gagal total. Gagal. Cerdas, pandai, buat alat-alat, buat senjata atau untuk membinasakan orang banyak. Apalagi sekarang ini sudah zaman sudah maju, banyak yang jadi korban kejahatan hati yang jelek. Jadi kalau hati itu bisa sembuh dari penyakitnya, dunia ini akan menjadi rahmat lil alamin. Tapi kalau hati ini tidak sembuh, hanya cerdas saja, ini seperti neraka. Sebab hati yang sakit hanya mentingkan diri sendiri, tidak ingin mentingkan orang banyak. Meskipun sudah tahu datang di dunia ini tidak sendirian, seperti gelombang. Setiap hari gelombang yang lahir ke dunia ini berapa juta. Setiap hari berapa juta yang meninggalkan dunia. Persiapan hanya dunia ini untuk orang banyak. Tapi kalau hati-hati manusia itu banyak yang sakit, tomak, rakus dan sebagainya,
tidak cukup. Persiapan yang disiapkan di dunia ini tidak cukup karena banyak orang-orang rakus gitu. Kemerdekaan sudah berapa tahun? Tujuan terakhir kemerdekaan itu merdeka, bersatu, berdaulat, adil, makmur. Merdeka, kita sudah merdeka dari penjajahan orang. Bersatu, sudah bisa mendirikan negara kesatuan Republik Indonesia, termasuk berdaulat. Tapi dua belum, adil belum, makmur belum. Cuma tiga ini, merdeka, bersatu, berdaulat, adil belum. Malah bersatunya sekarang ini hampir tergeser bersatu jamaah korupsi. Nah ini. Rakyat sudah memenuhi kewajiban bayar pajak. Tahu-tahu di situ pajaknya digarong. Gimana? Gak rusak negara. Rusak. Adil belum karena hukum belum ditegakkan, masih ngelayor ini, belum tegak. Yang benar dianggap salah, yang salah sudah diungkap-ungkap bukti, kurang bukti. Mana keadilan kalau begitu? Jadi belum sampai adil, makmur apalagi makmur. Tanah, cinta tanah air, airnya dikuasai orang lain, tanahnya sudah beroleh orang lain. Rakyat demo ngalor itu koyok gabah dan interi. Oyo ing pambudi kaya dene gabah den interi. Golong-golong ngalor, golong-golong itu, golong-golong itu. Dan negara kita dihinakan oleh negara-negara yang lain. Anehnya, aneh bin ajaib. Rakyat ini cuma tulisan tok. Kurang sakmene, kemiskinan tinggal saidi, tulisan itu tambah weteng ngene sik lha buka. Banyak utang lho, ati ngutangi IMF iki lho, Pak. Banyak biaya pendidikan tinggi. Ingin masuk kedokteran saja 100 juta lebih. Apa makin iki mangkin nek pun ondang-ondang otonom perguruan tinggi pun diserano tambane iku bisnis gede. Acara para wis nyekalono nang perguruan tinggi jangan larang kok. Mau di sekolah luar negeri, terus cerdas, mulai kongkon bangun negara ini malah dulu ini jadi jongkos ya, wah, ini payah. Nah ini yang hanya tidak imbang antara kecerdasan dan kesembuhan hati. Ini tidak imbang. Seandainya masalah pendidikan kesembuhan hati ini, hati yang sembuh ini 30% saja lumayan, tapi dirasakan. Hanya pencitraan saja sekarang ini. Wana oleh dilem niku umpun kaya wong gila niku, lali kaya wong gila. Nek oleh pengalaman. Lebih luar negeri pinter ngelem, angon negara kelemani tangi iku nek dilem ngono.
julem, kalem sampai melempem. Nah ini yang bahaya. Jadi di samping untuk mencerdaskan anak-anak kita, cerdas, tapi hatinya harus sehat, jangan qalbun marhum. Cerdas di bidang kedokteran, namun cerdas, tapi berhubung masuknya itu masuk tok 100 juta metu gak ana sosial karo wong loro, wong entek sakmene tak tekan mesti golek. Begitu pun cerdas dari pertanian ya maju, nah, cerdas tapi hati ini loro ampun banyu ate menglilinangane dindik ampun disokok sing ndukur kono banyu niku ilik nang nggon kutho nyarno kono cek kering niku nek hati ini mboten sehat niku mesti ngoten. Jadi kalau hati tidak sehat itu semuanya tidak ada sehat. Ekonomi tidak sehat, sosialnya tidak sehat, semuanya pun, ilmiahnya pun tidak sehat. Jadi ini mestinya digarap ini dari dua belah pihak ini imbang, ada imbangan. Ya cerdas, ya sehat. Nah, untuk menyehatkan itu tujuan agama niki ibadah macam-macam itu khusus untuk nyehatno hati. Jola mempeng gak sehat pisan nah. Mergo acak-acakan. Umrah ping 17 tambahane ping 21 pancet nek mulih. Gak sembuh-sembuh. Nah, niki jadi sampai nangene sampai Quran itu pengadaan Quran dikorupsi lah ampun apa nyentuh jantung gak munane sing korupsi napa niku sehat hati sing ngoten niku mboten sehat bareng kesentuh karo KPK dereng napa-napa ampun bingung jangan coba-coba ngoten sumbare. Jangan coba-coba ngacak-ngacak kementerian saya bareng kebutuhan ini menang kelakep kem jabar kem guru-guru bengok jadi sekarang butuhkan fakta ya. Mana yang betul-betul cinta tanah air? Mana? Nah, ini di mana-mana coba. Mayoritas umat Islam belum merasakan manisnya beribadah, belum merasakan manisnya. Kenapa? Ya karena sakit. Sakitnya hati ini, paksanya itu banyak sakit. Jadi itu nanti kalau sampai tidak sembuh, jobon itu mentreng, lontongan itu, kulit itu, kurungan itu, jero nih growok koyok dokuan. Dan ini yang mengkhawatir. Na'udzubillah jangan sampai hifdzul gulam wal baran koyok dokuan namanya. Oleh sebab itu guru-guru hifdzul gulam wal banat kalau akan mengajar siapkan dalam hati yang diincar fitrahnya anak-anak ini, timbulkan fitrahnya ini yang positif ini, pengaruh yang negatif ditekan, disiapno. Jadi bagi budal mulang ini kudu persiapan gurune nih kalau kudu persiapan ya. Menghadapi fitrah bukan menghadapi zahir anak nih, fitrahnya harus dihadapi dalam hati itu benih-benih sebab di dalam hati itu ada
benih-benih syukur, benih adil, benih malu, ini kok ada lengkap. Nah, itu fitrah namanya, fitrah. Benih syukur, benih terima kasih, benih sidik, tidak dusta, itu ada. Nah, itu dipimpin gitu. Begitu pula hati-hati yang mengajar ini, anak-anak pintar membaca, pula niru mungkin. Umpamane nih omongan elek gurune, guru arek cilik disangano diulangi padahal ora. Loh, cocotmu ngono upane ya ngono. Ingin ngrungokno petok mole dadak telambene mak ini ku enten perlu. Mak cocok sampean. Jadi omong pun hati-hati. Makanya pendidikan maha penting, bukan penting tapi maha. Sekali lagi saya sampaikan, pendidikan di Indonesia itu kalau tidak bisa dibilang 90%, ya 80% hanya menuju kecerdasan otak, tapi ngiki sakit, hatinya sakit, kini ini cerdas. Jero niki hati ini pada raja niki sakit. Kalau raja ini sakit, pikiran ini rakyatnya mawon tinggal diperintasi sakit itu. Miri, marah, tidak pemaaf, mentingno diri sendiri, senengan itu merampok, puas, merogoh hak-hak orang lain dikorup. Dan niku semua ti, nek mboten waras ki pun. Walaupun belum 100% waras, 0,5% waras pun rahmatan lil alam. Terus terang saya sampaikan, memang pendidikan di Indonesia baik pun pesantren maupun pendidikan yang umum ini kurang, garap kurang. Sing 80% kalau tidak 90%, naik 80% enggak, ya 70% lah. Nek 70% enggak, sudah persen, gak ono sudah persen yang garap. Betul nih. Niki sakit dirasakan bagi orang yang ahli pendidikan, tapi bagi orang yang tidak ahli pendidikan biasa, aman-aman aja, gak ribut. Lah apa ngribut nang ngene iku? Pokoke sak mendene lek dhuwit ya wis ana. Ngaten ta. Niki bahaya. Tapi bagi orang yang ahli pendidikan sakit dirasakan dia. Sakit dirasakan. Pun bagi yang Jakarta sampean rasakno aja pilihan gubernur. Kerasa. Nek Jombang insyaallah mboten enten panen Jombang. Enten dong nggih separuh ngoten niku. Sapa sing gak seneng ngambil duit, asal duit cek pelaku amun. Dadi betul penting ngoten niku kecuali ahli pendidikan terasa.
ahli pendidikan. Nek cerdas tok, hatine gak sehat nguatiri. Mesti nguatiri, muspro. Fata murhana. Kecerdasan macam-macam tidak membawa kebahagiaan bagi manusia. Dan saya yang sudah mengalami pendidikan dan sudah mendidik macam-macam ini terasa. Sing mboten ngrasakno ahli pendidikan nggih mboten napa, tapi sing ahli pendidikan glebekan dhewe ini apa. Glebekan kaya kula ngaten iki glebekan wis kula. Ngrasakno. Wape sapa saged kepengin wape oleh kepengin dipilih lho benar. Apa dadi camat apa dadi lurah dhuwit niki lho. Nguatiri nek kepengin dipilih ning nguatiri bener nguatiri. Semoga apa yang saya sampaikan ini supaya diingat-ingat itu, meskipun pahit, memang pahit saya rasakan. Mungkin orang-orang yang ahli pendidikan itu sing mboten sadar cekut konten, mungkin muring-muring, biarlah muring-muring karuan. Cerdasno terus mawon tapi hati ini njarno loro, nggih sida. Memang saya tidak akan takut dikritik, ditendang, tidak takut, karena saya merasakan sendiri. Untuk itu harapan saya di Hifzul Ghulam wal Banat ini dan di daerah-daerah BTQ BP Takwa itu dan kecil-kecil, semoga menjadi pendidikan di samping cerdas, hatinya siap, qalbun salim. Itu harapan saya. Itu nanti bisa dirasakan oleh masyarakat, tapi dirasakan. Itulah harapan saya. Semoga Allah Ta'ala meridhoi apa yang kita harapkan bersama ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdai wa fi ni'ma wa yukafi masjid ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalal karim wa adil syarik. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.